Ya, kita akan mulai sesi kita dengan mengingat-ingat ada satu peristiwa ya yang terjadi tahun 2001 di Jakarta ini, di Jalan Keramat nomor 5 dan di Jalan Keramat nomor 6 juga sih. Jadi itu adalah satu peristiwa penampakan katanya di Jalan Keramat nomor 6, Keramat 6 nomor 12 itu ya. Pada jam 18 WIB itu ada seorang bocah bernama Yongki. Dia itu melihat di bagian tembok belakang rumah nomor 12 ada guratan-guratan garis berwarna kehitam-hitaman yang menurut dia itu menyerupai wajah Yesus yang sedang merunduk ke arah kanan. Diameternya 40 cm dan ada dalam ketinggian 5 meter di atas permukaan tanah. Fenomena itu memicu perhatian banyak orang. Lalu banyak orang dari berbagai tempat datang ke sana, bikin kebaktian dan segala macam, dan kemudian diliput sama hari ini ya, media, diliput sama kantor berita gitu. Dan saya kira mungkin di sini saudara ada yang pernah mengetahui peristiwa ini ya. Ada yang masih ingat peristiwa ini? Saya ingat banget soalnya kantornya Perkantas waktu itu ada di Jalan Keramat, kayaknya nomor 5 juga. Keramat 5 kayaknya. Saya lupa Keramat nomor berapa ya, tapi kayaknya pernah ada di situ. Jadi saya cukup familiar dengan area itu. Dan ya, tapi saya nggak ke sana sih. Jadi saya nggak ke sana dan saya curious itu cuman dalam urusan saintifiknya ya. Jadi saya pengen tahu apa yang terjadi gitu. Itu aja. Nah, ini satu hal, lalu kita langsung masuk ke dalam pembacaan Alkitab kita. Markus pasal 5, kita akan baca ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Sudah itu kita sambung dengan Kisah Rasul ya, Kisah Rasul pasal 10 ayat 35. Nanti kita akan sambung juga dengan Kisah Rasul pasal 9. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Kan? Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ya. Kita sambung dengan Kisah Rasul 10:38, saya bacakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi ini pidato yang disampaikan setelah Yesus naik ke surga, dan salah satu hal yang diingat-ingat mengenai Yesus itu adalah bahwa Yesus itu diurapi dengan Roh Kudus, dan urapan Roh Kudus itu membuat dia, tidak dicatat di sini, mengajar dengan baik gitu ya. Walaupun tentu Yesus mengajar dengan baik, mengajar dengan benar gitu ya. Walaupun tentu Yesus mengajar dengan benar. Tapi yang dicatat di sini justru adalah bahwa dia itu melakukan pekerjaan baik, yang mana pekerjaan baik itu disarikan dengan satu atau diberikan garis bawah itu, yaitu pekerjaan penyembuhan ya. Jadi Yesus itu diingat-ingat dalam bagian ini bukan sebagai seorang yang mengajar doktrin atau mungkin berapologetika atau mungkin menolong orang dengan cara bagi-bagi duit atau bagi-bagi tips bagaimana bisa dapat duit atau tidak punya utang lagi atau apapun ya. Tetapi pelayanan penyembuhan ya. Jadi ini sesuatu yang tidak familiar tentu dengan kita ya. Dan pelayanan yang di sini disebut sebagai mengusir kuasa iblis. Again, sesuatu yang tidak familiar buat kita, orang modern, dan juga mungkin tidak familiar buat kita orang reform ya. Ini sesuatu yang sepertinya kita lihat dengan sangat suspicious. Dan kemudian disimpulkan, kenapa dia melakukan itu semua? Sebab Allah menyertai dia. Ya, Allah menyertai dia. Kita biasanya mengkaitkan penyertaan Allah itu kan dengan apa itu? Dengan orangnya itu jadi sifatnya berubah ya. Sifat yang buruk dia tinggalkan, dia sekarang punya sifat yang baik gitu. Dia meninggalkan dosanya gitu. Dosanya jadi nggak ada lagi, sekarang dosanya jadi berkurang. Tapi di sini yang di-highlight sama Lukas ya, dalam Kisah Rasul, kita harus jelaskan di sini karena ini sesuatu yang eksplisit ditulis oleh Lukas, adalah semacam
perkelahian spiritual yang dilakukan Yesus dalam worldview mereka, ya, dalam worldview mereka yang tidak modern, yang pre-modern, yang dipahami sebagai perkelahian dengan kuasa metafisis, ya, kuasa jahat yang merupakan bagian dari realitas. So itu tidak misalnya apa ya, tidak diperlakukan sebagai metafora misalnya ya. Oh, kuasa jahat itu bagian dari diri manusia sendiri yang apa ya misalnya mengalami trauma-trauma psikologis misalnya atau apapun ya. Tapi seperti agak sulit dijelaskan secara psikologis begitu ya. Tetapi ada sesuatu yang metafisis di sini. Nah ini saya coba highlight sesuatu yang menjadi perhatian kita harusnya. Berikutnya, Kisah Rasul pasal 9 ayat 39 sampai dengan 41 ya. Kita baca bergantian seperti tadi, saya baca bagian yang ganjil, saudara baca yang genap. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara sekalian, Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ya ini kayaknya kita akan bingung-bingung ya kalau dilakukan sama pendeta GRI gitu ya. Kira-kira semacam itu. Oke, ada 4 perspektif mengenai mukjizat. Kita coba taruh dulu up front ya. Perspektif yang pertama adalah peristiwa gini-gini. Saya nggak ngomong mengenai peristiwa yang pertama ya, yang di Jalan Keramat itu. Saya kira itu cuma sekedar kelembapan udara atau air meresap dari bawah atau apapun. Tapi again, saya juga sok tahu karena saya kan nggak di sana ya, dan saya nggak mewawancarai orang-orang itu. Mereka ngelihat apa aja. Tapi dugaan saya lah yang sok tahu ini itu cuma kelembapan udara ya, yang di Jalan Keramat itu. Tapi tentu yang dalam catatan Lukas, Kisah Rasul itu bukan sesuatu yang seperti itu ya, nggak sesimpel itu. Tapi lantas apa gitu ya. Nah lantas apa ini ada 4 perspektif. Perspektif yang pertama kalau kita bisa katakan, kita bisa kasih label. Saya kasih label saja itu adalah deisme tipe 1. Deisme tipe 1. Deisme kita sudah akrab lah ya. Kita di sini kan sudah sering saya membahas mengenai Herman Bavinck punya posisi yang biasanya dia taruh itu di antara deisme sama panteisme ya. Deisme sama panteisme. Nah ini kita sebut saja deisme tipe 1. Jadi mengenai mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah KLB, kejadian luar biasa. Itu aja, kejadian luar biasa. Sesuatu yang probabilitasnya kecil tapi bukan berarti nggak terjadi ya. Sesuatu yang probabilitasnya kecil karena peristiwa di alam ini banyak banget dan manusia di alam ini banyak banget ya, ada 8 miliar manusia. Maka kejadiannya luar biasa banget itu ya, yang satu peristiwa per 8 miliar peristiwa itu ya terjadi tiap hari. Setuju nggak kamu? Ya, jadi kalau anggaplah per manusia per hari ada 10 peristiwa dia ingat-ingat gitu. Berarti kan ada 80 miliar peristiwa. Dari 80 miliar peristiwa, kalau kita ambil satu aja, itu ya 1 per 80 miliar. Nah peristiwa yang terjadi 1 kali per 80 miliar kejadian itu peristiwa luar biasa apa peristiwa hari-hari? Luar biasa, iya nggak? Yang chancesnya 1 banding 80 miliar, itu kan peristiwa luar biasa ya? Luar biasa banget itu pasti. Out of ordinary gitu. Dan sekarang kita tuh punya sistem pemberitaan yang luar biasa efektif, efisien ya. Dan kuli-kuli berita itu ya, kuli-kuli tinta itu wartawan, itu kan memang nyari-nyari sesuatu untuk diberitakan yang bisa dijual, yang bombastis, betul ya? Dan yang bombastis pasti bukan hal yang terjadi sehari-hari gitu ya. Saya minum air ini, lalu airnya berkurang, ya itu mah ngapain diberitakan? Saya minum air ini, airnya nggak berkurang, nah itu perlu diberitakan kan gitu. Ya, jadi itu sesuatu yang kejadian luar biasa. Tapi kejadian luar biasa itu karena manusia jumlahnya banyak banget ya sebetulnya dan kita punya kemampuan untuk memberitakan yang luar biasa itu dengan efisien, ya maka wajar sekali kalau kita mendengar banyak berita luar biasa gitu. Ya, jadi kalau kita ambil 1 dari 80 miliar, kita beritakan kepada sisanya yang 80 miliar itu, ya efektif semua orang melihat, mendengar ya.
Jadi saya kira ini perspektif yang pertama ya, coba menjelaskan peristiwa mukjizat. Mukjizat itu ya biasa aja lagi, itu peristiwa alam aja. Cuman ya memang jarang terjadi aja ya. Jadi another natural occurrence, just less probable ya. Let's say nggak 1 dari 80 miliar lah. Itu pun masih terlalu biasa gitu. Mungkin 1 dari 8.000 miliar gitu ya. Bisa kan? 1 dari 8.000 kejadian gitu. Let's say setiap 1.000 hari gitu. Setiap 1.000 hari sekali terjadi satu peristiwa kan. Udah oke dong untuk diberitakan ya. Nah, jadi ini sesuatu KLB aja. Nggak perlu mengasumsikan Tuhan itu ada atau pekerjaan Tuhan pada saat itu terjadi atau apapun gitu. Ini penjelasan pertama. Penjelasan kedua, deisme tipe 2. Ya, mukjizat itu tindakan supranatural, intervensi Tuhan ya. Jadi ya memang kadang-kadang Tuhan bekerja, itu aja. Mukjizat itu nyata ya, kadang-kadang Tuhan bekerja. Tapi ini tentu ada, masing-masing ada keberatannya ya. Kalau yang tadi itu keberatannya apa? Ya seolah-olah Tuhan nggak ada gitu ya. Yang kedua ini seolah-olah Tuhan tidak terlibat apa-apa pada hari-hari biasa gitu. Ya, jadi ya saya kira ini masing-masing ada kekurangan. Kita lihat yang ketiga ya. Yang ketiga ini mungkin yang paling cocok sama kita orang Indonesia gitu. Karena kita orang Indonesia ini salah satu orang yang kayaknya tidak kekurangan dosis agama ya. Mungkin agak kelebihan sedikit dosis agama. Jadi kita ini sama sekali tidak ada keberatan atau tidak ada kesulitan untuk memahami bahwa Tuhan itu bekerja di alam ini. Jadi kita itu mungkin tidak perlu waspada dengan deisme karena kita tuh nggak ada lah sama sekali dengan apa itu pengaruh deisme itu, nggak ada itu kita. Kita bukan orang barat ya. Kita ini mungkin justru pengaruhnya itu dari panteisme ya. Jadi panteisme itu kita melihat di setiap pojokan tuh ada penunggunya gitu ya. Di dalam setiap detik itu ada pekerjaan-pekerjaan dari kekuatan-kekuatan yang kita nggak lihat gitu. Nah, semacam gitu ya, panteisme. Jadi alam semesta ini memang jenuh dengan kuasa-kuasa yang tidak kelihatan. Realitas itu memang di luar nalar manusia, kita nggak sepenuhnya bisa ngerti. Ya, semacam itu. Jadi kalau ada peristiwa mukjizat ya itu hari-hari biasa juga. Itu sesuatu yang normal. Karena normalnya memang alam semesta itu enchanting ya. Enchanted, enchanting juga. Jadi alam semesta itu memang menakjubkan gitu. Penuh dengan takjub ya, semacam itu. Well, oke. Tapi ini tidak memuaskan juga ya saya kira ya. Karena apa? Karena ketiga pandangan ini, walaupun yang ketiga ini kayaknya lebih dekat ya dengan pandangan Alkitab. Tapi ketiga pandangan ini basically kita sulit membayangkan Petrus, Paulus ya, itu punya pandangan dunia seperti itu, punya worldview seperti itu. Ya, mereka bukan orang deis, mereka bukan orang panteis. Jadi kalau di dalam Alkitab kita lihat ya, mukjizat itu dipahami sebagai apa? Ada beberapa istilah ya yang dikenakan sehubungan dengan mukjizat ya. Yang pertama, mukjizat itu diasosiasikan dengan istilah semeia. Semeia itu kayak semacam apa ya? Sign ya, sign. Sign, signifier ya, itu jadi kayak tanda itu dipahami sebagai sesuatu yang merujuk kepada sesuatu yang lain gitu. Ya, tanda-tanda. Makanya kita mungkin akrab juga dengan terjemahan bahasa Inggris sign and wonder gitu ya. Jadi semacam begitu. Tanda-tanda. Mukjizat itu ya itulah, tanda-tanda. Jadi artinya ada sesuatu yang lebih penting di luar air menjadi anggur. Di luar orang buta itu bisa lihat, orang lumpuh itu bisa jalan, orang mati itu bisa bangkit lagi, orang 5.000 itu bisa makan dengan kenyang. Ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu semua. Itu cuman tandanya doang gitu. Kayak petunjuk kalau kita lihat di mana gitu ya, di jalanan gitu. Ke arah sana 60 km kamu ketemu Bandung gitu. Ya, yang lebih penting adalah Bandungnya, bukan petunjuknya gitu. Yang lebih penting itu yang ditunjuk, bukan yang menunjuk. Jadi mukjizat itu cuman yang menunjuk saja. Yang menunjuk kepada Tuhan dan pekerjaannya, dan yang lebih penting adalah ini ya, waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan khususnya. Atau kuasa Tuhan ya, atau rahasia Tuhan yang sedang disingkapkan. Atau ini, pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi ya, ergon dari Tuhan. Dan kalau di dalam perjanjian baru, urusannya itu cuma satu aja sebenarnya. Pekerjaan Tuhan yang sedang datang untuk mendirikan rezimnya, datang mendirikan pemerintahannya, itu aja. Jadi mukjizat itu
Selalu kaitannya sama itu ya. Kaitannya sama bahwa Yesus memang Mesias, bahwa Tuhan memang bekerja di tengah kita pada saat ini, karena apa yang dia sudah janjikan kepada Abraham, kepada Musa, ya, itu sedang dia wujudkan. Jadi menjawab pertanyaan ini adalah waktu apa, gitu ya. Jadi kalau ada orang buta melihat, itu bukan menjawab pertanyaan, kapan ya mata saya buta ini bisa lihat lagi, bukan. Kalau ada orang lumpuh bisa jalan, itu bukan menjawab pertanyaan, kapan ya penderitaan saya berakhir, bukan. Itu nggak terlalu penting. Mungkin itu pertanyaan orang itu, tapi itu bukan interest dari orang-orang di sekelilingnya. Dan definitely bukan interest dari Lukas, bukan interest dari penulis Injil Matius atau Markus atau Yohanes, bukan. Interest dari penulis Injil Yohanes itu bukan kayak, saya mau saya mau jualan anggur gitu. Saya mau rubah air jadi anggur, terus saya jadi kaya raya karena saya bisa jualan anggur cuma dari air sumur gitu ya. Bukan itu. Tapi kapan ya Tuhan mewujudkan janjinya? Kapan Tuhan datang mendirikan pemerintahannya di tengah kita? Itu pertanyaannya. Dan terjawab oleh hal itu ya. Dan pertanyaan kedua yang berhubungan dengan ini adalah siapakah orang ini? Ya, siapakah orang ini? Orang ini di sini maksudnya siapakah Yesus itu? Dan itu terjawab lewat peristiwa-peristiwa ini ya. Jadi ini mukjizat itu dipahami dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, itu adalah sebagai tanda-tanda mesianik, ya. Sebagai messianic signs, ya, yang merujuk kepada Kristus Yesus. Dan ini jelas kalau kita lihat misalnya dalam Lukas pasal 7 ayat 20-23 ya. Kita mungkin perlu baca aja ya, Lukas pasal 7 20-23 itu. Itu adalah sesuatu bagian yang klasik, jawaban dari Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, kedua orang itu murid-murid Yohanes Pembaptis, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Ya, ini berarti kan merangkum apa yang tadi kita baca ya. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi Yohanes Pembaptis mengalami krisis di penjara, dia menjadi bimbang lagi, padahal dia mendeklarasikan Yesus sebagai Mesias, dialah yang membaptis Yesus, lalu mendeklarasikan, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia, ya. Dan dia yang mendengar suara Bapa dari surga itu mendeklarasikan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi Yohanes ketika dalam penjara, dia dipenjara sama Herodes, belum dipenggal, tapi akan dipenggal ya. Dia melihat bagaimana kejahatan kok sepertinya memerintah, bukan Tuhan yang memerintah. Lalu kemudian dia menjadi bimbang ya. Lalu kemudian dia mengirim murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Benarkah engkau Mesiasnya? Again, lihat pertanyaannya, bukan kapan aku bisa dilepaskan dari penjara, Yesus. Ya, bukan itu. Bukan bagaimana caranya supaya aku bisa lepas dari penderitaan ini. Bukan. Tapi pertanyaannya adalah, kamu itu siapa, Yesus? Ya, dulu aku yakin banget ya, kamu itu Mesias. Dulu aku yakin banget kerajaan Allah sudah datang. Tapi sekarang aku bimbang lagi. Jadi coba jelaskan kepada aku. Kamu itu siapa? Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain? Lalu kemudian jawaban Yesus. Katakan kepada Yohanes. Ya, katakan kepada Yohanes. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah itu. Jadi ini jawaban Yesus atas pertanyaan Yohanes. Jadi kamu itu siapa sih? Mesias bukan sih? Katakan. Lalu Yesus menjawab lewat tanda-tanda yang kita lazim sebut sebagai mukjizat itu ya. Dan ini selaras juga ya dengan yang digambarkan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes. Injil yang ditulis agak jauh-jauh hari setelah
ketiga Injil sinoptik ya. Nah, Injil Yohanes ini menyajikan sosok Yesus yang melalui 7 peristiwa, 7 mukjizat mesianik, dia itu meneguhkan siapakah dirinya. Dia merubah air menjadi anggur, Yohanes pasal 2, dia menyembuhkan anak seorang petinggi dalam Yohanes pasal 4, dia menyembuhkan seseorang di sebuah kolam, Yohanes pasal 5, dia memberi makan 5.000 orang dengan roti dan ikan yang sedikit, Yohanes pasal 6, dia berjalan di atas air, Yohanes pasal 6 ayat 16, dia menyembuhkan orang yang buta dari lahirnya, Yohanes pasal 9, dan pada puncaknya dia membangkitkan Lazarus, Yohanes pasal yang ke-11. Dan ini semua bukan mau ngomong Yesus itu sakti loh, bukan, karena orang yang bisa menyembuhkan itu ya dari dulu ada, bukan cuma Yesus. Walaupun memang ada beberapa penyakit mereka nggak bisa sembuhkan ya, seperti orang yang buta sejak lahir misalnya, membangkitkan orang mati misalnya dan seterusnya. Tapi menyembuhkan orang itu sepertinya peristiwa atau kemampuan yang biasa-biasa saja ya. Siapa saja, bukan siapa saja bisa ya, tapi orang-orang selain Yesus pun bisa gitu. Walaupun tidak dalam se-ekstensif Yesus. Jadi poinnya bukan pada menyembuhkannya, tapi poinnya pada siapakah dia gitu. Dan Yesus itu mengutus murid-muridnya untuk melakukan tanda-tanda itu, semeia itu, seperti dia. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 8-9 ya. Dan juga bahkan sepeninggal Yesus, ketika Yesus sudah terangkat ke surga, Petrus melakukan itu, Kisah Rasul pasal 3 ayat 6-7 ya. Kita ingat insiden Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Paulus melakukan itu, pasal 14 Kisah Rasul 9-10. Dan kita lihat ini contohnya semua dari tulisan Lukas ya. Injil Lukas sama Kisah Rasul. Dan Lukas itu terkenal memang adalah orang yang highlighting bahwa di dalam Kristus kita itu menerima suatu pemberian yang istimewa, yaitu pemberian dalam rupa Roh Kudus ya. Lalu Filipus melakukannya juga, dan Stefanus. Dan kalau kita perhatikan ya, Petrus dan Paulus kan rasul. Tapi bagaimana dengan Stefanus? Stefanus itu siapa? Rasul bukan? Kalau di dalam hierarki komando gereja zaman sekarang, kira-kira dia itu pendeta bukan? Stefanus. Stefanus itu penatua ya, penatua dia. Ya, Stefanus, pasal Kisah Rasul 6 ayat 8 ya. Jadi dia melakukan mukjizat yang cukup dahsyat-dahsyat ya, itu mukjizatnya ya. Itu bukan hanya rasul ya, tapi juga penatua dan diaken. Oke. Mukjizat dan tanda itu adalah bagian normal dari hidup keseharian gereja purba. Misalnya kalau kita lihat surat Yakobus ya, Yakobus itu bahkan memerintahkan tua-tua untuk mengunjungi orang-orang dan kemudian melakukan semacam ritual untuk, atau yang ada kaitannya dengan tanda-tanda itu. Oke, jadi bagaimana kita memahami ini? Nah, ada 3 tipe mukjizat ini, saya ambil dari Jean de Montleon ya. Yang pertama, mukjizat itu, ini dia mengikuti Thomas Aquinas ya, by the way ya. Yang pertama itu adalah mukjizat dipahami sebagai sesuatu yang hanya Tuhan bisa melakukan, karena ini adalah sesuatu yang di atas alam ya, supranaturam, di atas alam. Mustahil terjadi secara alamiah, karena alam itu hanya bisa segitu, sedangkan ini segini ya, supranaturam. Misalnya arah gerak matahari berbalik atau matahari berhenti dalam tracknya ya, dicatat dalam apa itu, kitab Yosua misalnya ya. Ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Yang kedua, kontranaturam atau melawan alam ya. Kalau tadi supranaturam, kalau ini kontranaturam. Yang satu di atas, yang satu melawan ya. Ini juga sama, hanya Tuhan yang bisa melakukan. Tetapi yang kontranaturam ini bukan mustahil terjadi. Kalau yang pertama tadi itu mustahil terjadi. Yang kedua ini bukan mustahil terjadi. Tetapi tidak terjadi. Yang bukan mustahil kan nggak selalu terjadi, betul nggak? Contohnya ya, yang mustahil terjadi itu adalah kayak misalnya saya bisa menggambar segitiga yang pada saat yang sama adalah lingkaran gitu. Itu mustahil terjadi. Ya, saya nggak akan pernah bisa melakukan. Tapi kalau yang
yang saya tidak bisa lakukan, ya, tapi bukan mustahil, adalah misalnya saya niru-niru gambar yang Mona Lisa terus kayak nggak bisa dibedain sama aslinya misalnya gitu. Ya oke, itu juga mustahil juga sih. Tapi mustahilnya dalam rupa yang kedua gitu ya. Bukan mustahil secara logis gitu. Ya mustahil dalam artian saya nggak mampu lah gitu ya. Bukan mustahil dalam arti secara logis nggak mungkin. Tapi ini adalah sesuatu yang mustahil bagi saya gitu. Mustahil bagi saya. Ya, nah ini kita bisa katakan kontra naturam, itu bagian seperti itu. Misalnya kayak biasanya orang kalau udah mati nggak hidup lagi ya. Jadi prosesnya itu dari orang hidup jadi mayat, bukan dari mayat jadi orang hidup. Ya, walaupun sebenarnya alam itu bisa menghadirkan kehidupan, ya nggak sih? Dari benda mati itu bisa jadi hidup. Misalnya sperma dan ovum itu kan benda mati, betul ya? Sperma itu benda mati atau benda hidup? Matilah ya, bener nggak? Ovum itu benda mati apa hidup? Matilah ya. Kenapa? Karena kalau dibiarin gitu aja kan mati kan. Maksudnya kayak, ya itu kayak sesuatu yang nggak hidup ya. Kalau sesuatu yang hidup kan salah satu fungsi, salah satu cirinya itu adalah bisa berkembang biak, bisa bergerak sendiri ya dan segala macam. Ini kan nggak memenuhi persyaratan itu ya. Bukan kayak bakteri gitu. Oh, bakteri kan hidup dia. Ya. Tapi bayi itu kan benda hidup gitu ya. Jadi artinya alam itu bisa menghasilkan dari benda mati itu jadi hidup gitu. Tapi dari mayat jadi hidup, walaupun alam bisa melakukan, dia biasanya tidak melakukan gitu. Ya, dia bisa melakukan, tidak mustahil, tapi dia biasanya tidak melakukan. Ya, tetapi kali ini terjadi gitu. Ya, mayat daripada Dorcas hidup lagi gitu ya. Mayat daripada Lazarus hidup lagi. Ya, nah itu bagaimana? Nah ini hanya Tuhan yang bisa melakukan. Ya, menurut Dom Xiong de Mondeong. Yang ketiga, preternaturam ya. Preternaturam itu maksudnya adalah di samping alam ya. Jadi preternaturam di samping alam itu adalah gini. Ada kekuatan yang tidak biasanya hebatnya gitu ya. Yang mampu juga melakukan sesuatu yang menakjubkan ya. Nah, ini sesuatu yang misalnya ya, yang paling lazim itu orang-orang hebat bisa lakukan. Misalnya kalau kita punya istilah anak ajaib, pernah dengar istilah anak ajaib ya? Wonder Boy ya, Wonder Boy, Wonderkind gitu ya. Wonder Boy itu kayak masih umur 4 tahun bisa main gitar kayak maestro ya gitu ya. Masih umur 4 tahun kok bisa memecahkan persamaan integral gitu ya, jago kalkulus gitu ya, dan segala macam. Wah itu anak ajaib gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang luar biasa bisa melakukan satu pekerjaan yang tidak biasanya, ya. Tapi apakah ini kontra naturam? Tidak kontra naturam. Karena dia tidak mengalterasi hukum alam, ya. Kalau kontra naturam dia mengalterasi hukum alam. Hukum alam itu misalnya kayak tadi ya, hidup jadi mati gitu. Sesuatu makhluk hidup itu lama-lama mati gitu. Tapi satu bangkai dibiarkan sampai lama sekali nggak hidup-hidup dia. Ya bangkai kamu taruh gitu ya, nggak hidup-hidup kan. Tapi kalau orang mati kamu taruh gitu aja 70 tahun mati sendiri ya. Ya jadi kayak kalau kamu punya musuh nggak usah lah dibunuh ya. Biarin aja, lama-lama mati kok. Manusia itu lama-lama mati, nggak usah repot-repot gitu. Tapi preternaturam ini adalah dia tidak mengalterasi apa-apa dari ciptaan, tidak mengalterasi apa-apa dari hukum ciptaan. Ya, cuman ini adalah sesuatu kekuasaan-kekuasaan yang lebih daripada yang kita selama ini lihat itu. Misalnya kayak anak ajaib tadi ya, anak ajaib dalam artian bukan anak supranatural sih, tapi simply ya dia pinter banget gitu ya, anak yang pinter banget, atau orang yang kuat banget, ya, prodigy ya istilahnya itu prodigy. Atau yang kedua, pekerjaan dari malaikat. Pekerjaan dari malaikat itu tidak supranatural, ya, dalam pengertian kayak natural di sini ciptaan gitu, karena malaikat kan ciptaan, ya, jadi wajar saja bagi malaikat untuk dia itu misalnya apa ya, bisa mengolah data secara sekejap lalu dia mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Atau punya kekuasaan untuk membunuh 185.000 pasukan gitu ya dengan sekali hajar gitu.
Ya itu wajar sekali, karena memang dia mampu gitu. Kayak buat gajah, dia bisa cabut pohon pakai belalai, ya itu biasa aja. Dia cuma prodigy aja, gajah itu dibandingkan orang. Atau ini, orang modern punya pengetahuan dan teknologi dan kemampuan yang bagi orang zaman dulu itu kayak luar biasa banget gitu. Ya kan? Tapi buat kita itu biasa aja. Misalnya kayak kalau kita lihat ya, zaman dulu itu ada orang-orang yang gak pernah lihat manusia bisa menerbangkan sesuatu sustain selama berjam-jam gitu ya. Gak pernah lihat mereka. Tapi zaman sekarang kita udah biasa itu. Kita biasa lihat pesawat terbang, ya kan? Itu besi berton-ton itu ya, bisa terbang gitu. Nah itu buat orang 300 tahun yang lalu ya, John Calvin lihat pesawat terbang ya. Wah, dia bisa menganggap itu mukjizat gitu ya. Tapi itu bukan mukjizat yang absolut ya. Itu mukjizat yang relatif ya, itu preternaturam aja gitu. Cuman kita nggak pernah lihat aja ya. Nah, biasanya orang mengatakan certain mukjizat itu teknologi UFO ya. Mungkin kamu pernah dengar kayak gitu kan. Jadi kayak hal-hal tertentu yang ada di dalam Alkitab itu itu bukan supranatural lah, itu UFO aja. Nah ini berarti mereka menganggap mukjizat-mukjizat itu adalah termasuk jenis yang ketiga. Ya, kalau kita mengikuti kategorisasi dari Dom Xiong de Monleong atau Thomas Aquinas ya, ini basically sama sih. Tapi dua yang atas yaitu supranaturam dan kontranaturam, ini hanya Tuhan yang bisa melakukan hal tersebut. Jadi ini kita sebut saja sebagai mukjizat yang absolut ya, proper miracle gitu. Walaupun tentu saja memang Tuhan itu ada di belakang segala sesuatu ya. Jadi maksudnya ini nanti untuk membedakan antara providensia dengan proper miracle ya. Karena kalau kita ngomong soal miracle ini kita biasanya bedakan antara miracle dalam pengertian pekerjaan Tuhan dengan sesuatu yang orang prodigy aja juga bisa gitu ya, atau malaikat bisa gitu. Tapi kita juga perlu bedakan antara pekerjaan Tuhan yang providensial, yang sehari-hari, dengan pekerjaan Tuhan yang ada kaitannya dengan dia ingin memberikan suatu tanda mengenai apa sih yang dia sedang kerjakan. Ya, jadi kita perlu membedakan Tuhan yang bekerja sebagai penyebab pertama di belakang segala peristiwa. Jadi peristiwa air mendidih, ada pekerjaan Tuhan nggak di sana? Ya ada, bukan nggak ada dong. Jadi kalau kamu memuji Tuhan jangan hanya misalnya apa ya, ada orang mati bangkit terus kamu memuji Tuhan. Ya perlu. Tapi kenapa kamu tidak memuji Tuhan karena matahari terbit? Ya, membuat bumi berputar itu, apalagi dengan konsisten mengelola jagat raya ini, kira-kira itu miracle atau bukan miracle lah, itu pekerjaan yang lebih sulit. Apakah itu pekerjaan yang lebih sulit atau lebih mudah daripada membuat bangkai satu manusia dari mati jadi hidup? Kira-kira mana yang lebih sulit? Mengelola seluruh jagat raya ini dari, saya kok agak lupa ya, 13,8 miliar tahun yang lalu sejak Big Bang gitu ya. Kalau nggak salah 13,8 miliar ya. Sampai hari ini dan entahlah sampai kapan lagi. Dengan segala intricacies-nya itu ya. Tuhan melakukan itu secara konsisten. Dibandingkan dengan membangkitkan orang yang udah mati jadi hidup. Atau inilah, orang yang matanya buta terus benar-benar jadi bisa ngelihat gitu. Mana lebih dibutuhkan kekuatan gitu. Mana yang lebih sulit? Ya lebih sulit mengelola jagat raya lah ya. Jauh lebih sulit lah, kira-kira begitu ya. Ini kan skalanya kan kecil, ini kan skalanya kan gede banget gitu. Nah, tapi di belakang semuanya itu ya ada Tuhan gitu. Ya, dikatakan sama Yesus misalnya ya, rambut kamu itu tidak jatuh sehelai pun di luar kehendak Bapa. Burung-burung di udara itu tidak jatuh seekor pun di luar perkenan Bapa. Bapa memelihara mereka.
Jadi Allah Bapa itu bukan hanya mengelola jagat raya ini ya, pekerjaan gede-gede, atau bikin yang aneh-aneh kayak gak lazim terjadi gitu ya. Orang buta bisa melihat lagi. Kalau orang melihat bisa buta ya, itu saya juga bisa kan. Ya, saya colok matamu kan dari bisa melihat terus jadi buta itu ya. Tapi kalau dari buta jadi bisa melihat itu kan gak biasa gitu. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Nah tapi Tuhan tuh bisa melakukan bukan hanya hal yang aneh seperti itu, tapi juga hal yang lazim gitu. Jadi bukan hanya yang supranaturam, kontranaturam, preternaturam, tapi juga hal yang providensial. Tuhan bisa itu semua, iya gak sih? Dan Tuhan indeed ada di belakang itu semua. Makanya Tuhan mengatakan kayak, siapa sih yang sebenarnya mengerahkan pasukan orang-orang Assyria dan Babilonia untuk menaklukkan Israel, lalu juga kolateral yang menaklukkan Mesir pada satu ketika. Siapa yang menggerakkan mereka, siapa yang memberi mereka kemenangan? Dalam kitab Yeremia dikatakan, ya Tuhan. Benar gak sih? Tuhan itu prima causa, penyebab pertama. Ya, kerajaan demi kerajaan ya, kerajaan bangkit, kerajaan runtuh itu di belakang itu ada Tuhan. Jadi ya Tuhan ada di belakang semua, tentu. Tetapi Tuhan itu juga ada di belakang hal-hal tertentu yang lebih tidak lazim, kira-kira mungkin begitu. Ya. Nah, oke, ini menghantar kita kepada satu pengertian mengenai sikap-sikap yang salah terhadap mukjizat ya. Saya daftarkan beberapa sikap-sikap yang salah. Sikap yang pertama adalah kita terobsesi dengan mukjizat. Jadi bagi orang-orang yang terobsesi dengan mukjizat, mereka itu seringkali akan terjatuh ke dalam salah satu hal ini. Yang pertama, mereka akan mengatakan ya, kalau kamu tidak mengalami mukjizat, apalagi setelah meminta kepada Tuhan, kalau nggak meminta sih mungkin ya wajar ya, tapi setelah meminta gitu, dan kamu membutuhkan banget gitu ya, tapi kemudian kamu tidak mengalami, kamu akan dianggap sebagai kurang iman, ya, atau tidak diperkenan Tuhan. Dan akibatnya kamu akan menginternalisasi itu dan kamu akan sendiri merasa malu, merasa minder, merasa bersalah atau marah kepada Tuhan. Ya, kamu menganggap Tuhan tidak mengasihi atau bahkan Tuhan tidak ada itu ya. Karena tidak menghadirkan mukjizatnya waktu kamu memintanya. Nah, itu tanda bahwa kamu terobsesi dengan mukjizat. Yang kedua, kamu mungkin mengalami banyak hal yang dianggap mukjizat, apalagi menyusul doa-doa permintaan tertentu. Jadi kebalikan dari yang pertama ya. Tapi kemudian kamu akan menganggap bahwa itu otomatis adalah tanda bahwa Tuhan berkenan. Kalau Tuhan tidak menyertai, kalau Tuhan tidak setuju sama saya, kalau Tuhan itu tidak favor sama saya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jadi ya saya teruskan hidup saya seperti apa adanya. Maka ini bisa menjadi satu bahaya ya, karena kita terobsesi dengan mukjizat dan kita menjadikannya sebagai tolok ukur. Mukjizatnya bisa macam-macam ya, bisa kayak mendoakan orang sakit terus ini sembuh, atau mungkin bekerja lalu sukses ya, atau melakukan sesuatu yang tidak ada orang biasanya itu bisa melakukan, nggak tahu lah, macam-macam lah ya, mencapai rekor tertentu ya, atau apalah ya, macam-macam lah. Kalau kita fokus ke sana ya, kita kemudian bisa jatuh ke dalam satu kesalahan berpikir bahwa kalau Tuhan menghadirkan sesuatu yang kita klaim sebagai mukjizat itu, walaupun itu memang benar mukjizat, artinya dia berkenan kepada diri kita. Tapi masalahnya adalah, apa iya? Apa benar seperti itu? Ya. Dan kalau Tuhan tidak melakukannya, berarti dia tidak berkenan kepada kita. Nah, apa benar seperti itu? Karena Tuhan bisa saja juga tidak melakukannya atau melakukannya untuk mencapai tujuan yang lain. Ya, dia bisa misalnya memberikan mukjizat kepada seseorang untuk mencobai orang itu. Ya, untuk melihat apa yang orang itu akan lakukan dengan kekuasaannya. Atau dia menahan diri dari memberikan kepada seseorang apa yang dia sangat butuhkan, untuk melihat siapakah orang itu sebenarnya, atau untuk memperlihatkan kepada orang-orang lain siapakah orang itu. Misalnya dalam kasus Ayub ya, Ayub itu kan
tidak disembuhkan oleh Tuhan sampai satu batas waktu tertentu ya. Dan kita tahu sesuatu yang Ayub tidak tahu, tapi kita tahu pembaca, karena penulis memberitahu kepada pembaca, yaitu ada deal antara Tuhan dan iblis, bahwa iblis mengatakan lihat Ayub, Tuhan mengatakan kepada iblis lihat Ayub, lalu iblis mengatakan kepada Tuhan, ya aku tahu, tapi bukankah engkau mendirikan pelindung di sekeliling dia? Ya, jadi dia itu tidak melayani engkau tanpa dengan cuma-cuma gitu ya. Jadi Ayub itu melayani engkau bukan dengan cuma-cuma. Itu adalah this for that ya. Seperti lazimnya relasi antara umat dewa-dewa dengan dewa-dewanya. Jadi itu yang menjadi versinya iblis. Lalu Tuhan ingin memperlihatkan ya kepada seluruh dunia, kepada Ayub sendiri, kepada keluarga Ayub, kepada anak-anaknya, kepada iblis juga, bahwa Ayub tidak seperti itu. Jadi Tuhan tuh have faith kepada Ayub lebih daripada mungkin Ayub have faith terhadap dirinya sendiri atau terhadap Tuhan. Ya. Dan yang Tuhan lakukan dalam kasus Ayub ya, menahan untuk sementara waktu apa yang dia bisa kerjakan, itu adalah untuk menunjukkan sesuatu. Jadi itu sama sekali tidak bisa disimpulkan bahwa Tuhan tidak berkenan sama Ayub kan, ya, atau bahwa misalnya dukun-dukun di Mesir ketika mereka dengan kuasanya itu bisa membuat semacam mukjizat, itu kan tidak mengatakan bahwa Tuhan berkenan kepada dukun-dukun di Mesir. Demikian ketika Tuhan memberikan misalnya Tuhan memberikan kesuksesan dalam perang kepada Saul misalnya, atau Tuhan memberikan kekayaan kepada Salomo misalnya, kan tidak mengatakan bahwa apa yang Salomo lakukan adalah benar dan diperkenan Tuhan. By the way, Salomo itu kan kerajaannya terus menjadi makin besar, justru karena dia menjalin kesepakatan dengan raja-raja asing lewat pernikahan campur dia itu, ya tidak? Sampai termasuk istri-istrinya menyimpangkan hatinya. Itu yang membuat kerajaan Salomo itu stabil dan makmur. Apakah itu berarti Tuhan berkenan atas cara-cara Salomo? Kan tidak. Ya, jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ada mukjizat ekonomi terjadi atau mukjizat medis terjadi atau mukjizat apapun terjadi berarti Tuhan berkenan, atau bahwa tidak terjadi lantas Tuhan tidak berkenan. Itu kesalahan sikap yang pertama. Kesalahan sikap yang kedua, menganggap mukjizat nggak ada ya. Mungkin ini terpicu karena ya kita melihat obsesi itu salah ya, lawan katanya. Lawan katanya adalah mengabaikan, ya, menganggap mukjizat itu nggak ada. Apalagi kita ini orang modern, seringkali positivis, ya, materialis dan positivis. Jadi ya buat kita yang di luar hukum alam itu ya mustahil terjadi dan nggak mungkin terjadi lah. Ya. Itu sama aja ya, mustahil dan nggak mungkin ya. Maksudnya mustahil terjadi dan nggak terjadi lah, mungkin itu ya lebih tepat. Dan tidak relevan. Ya, jadi ya maybe terjadi juga sih, maybe ya, tapi just KLB aja, kejadian luar biasa gitu. Ya mungkin kalau kamu tertarik bikin film ya silakan ya ditelusuri. Tapi itu nggak relevan aja gitu ya. Yang relevan buat kita adalah kita memahami lebih lanjut karakteristik dari material, ya, tingkah laku dari bakteri dan virus dan penyakit, dan kita mengembangkan sejenis terapi untuk meringankan penderitaan, kita mengembangkan sejenis metode dan sistem produksi, itu lebih penting ya bagi orang modern. Jadi orang modern tidak menganggap mukjizat ada, atau kalaupun ada hanya dalam legenda, atau kalaupun benar-benar ada ya dia nggak relevan karena ada hanya sekali gitu. Kamu nggak bisa mengandalkan mukjizat kan. Contoh ya, Yesus itu menunjukkan bahwa Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih, karena itu hanya laki-laki yang dihitung, dengan 5 keping roti dan 2 ikan. Betul ya, masih sisa 12 bakul. Betul kan? Tapi kamu bagaimana bisa bikin business planning dari mengandalkan mukjizat gitu ya? Kan gak bisa. Bisa gak? Gak bisa kan? Karena itu kan terjadi cuma sekali aja gitu. Kalau kamu mau kasih makan 5.000 orang secara konsisten selama 30 tahun, ya nggak bisa mengandalkan mukjizat. Kamu harus bikin peternakan,
meneliti bagaimana ayam itu bertelur, meneliti dikasih makan apa ayam itu, ya. Dan kalau ayam dikumpulkan dalam satu kandang, kepadatan sekian, banyak penyakit, bagaimana menangani, dan segala macam. Kamu harus mengembangkan ilmu untuk beternak ayam gitu. Gak bisa mengandalkan mukjizat lah. Jadi orang modern akan mengatakan itu walaupun ada, gak relevan dan kemungkinan gak ada. Dan beberapa orang dengan fanatik mengatakan itu gak mungkin ada. Ya, so oke. Tapi ini walaupun ada poin benernya kelihatannya ya. Saya kira poinnya benar juga kan ya. Bahwa Tuhan tidak menginginkan kita mengandalkan mukjizat untuk membuat kita bisa mengabaikan kewajiban kita sehari-hari. Untuk bekerja, meneliti. Betul nggak? Tetapi mengabaikan adanya mukjizat dan tidak mempercayai adanya mukjizat juga bisa mengindikasikan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ya. Atau yang ketiga, yang ketiga ini mungkin yang lebih relevan buat kita. Kita seringkali menyamakan mukjizat, misalnya kebangkitan dari antara orang mati, air menjadi anggur, ya, dan seterusnya, dengan pemeliharaan Tuhan yang reguler, dengan providensi yang reguler. Misalnya seperti matahari terbit, hujan, kelahiran bayi, dan seterusnya. Ya. Bukankah bayi lahir itu suatu keajaiban ya? Bagaimana itu ya? Apa itu, sperma dan ovum bertemu terus bisa mengorganisasi diri dan wah akhirnya jadi bayi manusia, itu kan complicated banget gitu ya. Tentu itu lebih secara signifikan lebih rumit daripada memberi makan 5.000 orang dengan 5 keping roti kan gitu ya. Jadi terus orang bilang apa? Udahlah nggak usah ngomong mengenai mukjizat, kita ngomong aja mengenai providensia gitu ya. Mukjizat itu ya providensia itu ya mukjizat juga. Tapi saya kira ini salah juga ya. Kenapa? Karena masalahnya adalah Tuhan itu memakai rasul-rasul dan juga nabi-nabi untuk mencatat peristiwa-peristiwa unik itu yang ya karena unik nggak bisa dipakai untuk diandalkan ya sebagai business planning gitu ya. Tapi Tuhan menyuruh para nabi untuk mencatat peristiwa-peristiwa unik itu dan juga para rasul sebagai bagian daripada sejarah penebusan, sejarah kerajaan Allah. Dan dia kelihatannya hanya memakai beberapa puisi untuk mengangkat catatan mengenai providensia, ya bukan nggak ada sih. Jadi ada juga ya Mazmur 104, Mazmur 19 ya itu kan bicara mengenai pekerjaan Tuhan yang besar yang sehari-hari, kayak hari menyatakan itu kepada hari, ya kan. Lalu Tuhan memberi makan hewan-hewan di hutan, ya Tuhan memelihara anak-anak manusia lewat pekerjaan, ya itu Mazmur 104 kan. Itu ya dicatat juga dalam 1-2 puisi. Tapi masalahnya adalah Tuhan kan gak cuma mencatat itu, dan Tuhan khususnya mencatat dalam kisah-kisah sejarah Israel maupun sejarah gereja, ya nabi-nabi, Pentateuch, dan juga kitab-kitab Injil, peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh itu, ya. Nah ini artinya kita nggak bisa untuk conflating atau kayak mengidentikan ya antara mukjizat dengan providensia. Kayaknya itu tetap harus kita pelihara distingsinya. Oke, nah saya akan melangkah kepada poin berikutnya, yaitu jadi apakah mukjizat itu masih ada nggak gitu? Karena kita mungkin mengatakan ya itu zaman dulu ya, kayak zaman dulu Tuhan secara rutin menginterkom umatnya gitu, kayak sama Abraham dia ngobrol gitu ya. Lalu sama Paulus dia menyatakan diri lewat mimpi gitu ya. Tapi kalau sama kita yang enggak lah ya, kita disuruh baca Alkitab aja gitu, dan seterusnya. Oke, apa alasannya, pro dan kontranya? Kita lihat ya. Yang pertama, kita melihat adalah opsi cessationism. Ya, cessationism ini wajar kita dapati ide-idenya karena kita ini memang kan Calvinis ya. Jadi jenis cessationism yang pertama yang saya angkat itu adalah historic atau linear cessationism. Ya, cessationism itu dari kata cease ya, kayak ceasefire gitu ya, cease. Jadi kayak udah nggak ada lagi gitu ya, udah ceasing. Dan posisi ini mengatakan mukjizat itu memang dulu ada ya, tapi sudah berhenti. Contoh yang paling klasik itu Calvin ya. Calvin mengatakan mukjizat itu memang ada fungsinya
Fungsinya adalah apa? Untuk mengkonfirmasi kebenaran ajaran rasul-rasul. Dan karena kita memang sudah mengikuti ajaran para rasul, kita orang Calvinis ya, orang Protestan, mengikuti ajaran para rasul, tidak seperti orang-orang Roma Katolik. Ya ini tentu zaman sekarang tidak setajam itu ya, perbedaan antara Roma Katolik dan Protestan. Tapi pada zaman Calvin tajam memang ya, itu pada masa-masa perang ya. Maka kata Calvin, mukjizat itu nggak lagi diperlukan. Maka mukjizat yang diklaim oleh gereja Roma Katolik itu adalah mukjizat yang palsu ya. Dan Calvin ini diikuti oleh Benjamin Warfield dalam bukunya Counterfeit Miracles ya. Jadi Warfield menyebut yang kita sebut sebagai miracles dalam zaman kita itu adalah counterfeit miracles. Miracles yang benar ya miracles yang dilakukan sama Petrus, sama Paulus, ya sama Stefanus, ya sama Filipus, ya sama rasul-rasul yang lain. That's true miracles ya, sama Musa, sama nabi-nabi, Elia, ya Elisha. That's true miracles. Tapi yang terjadi hari-hari ini ya counterfeit lah. Kenapa? Karena ya jelas-jelas nggak diperlukan lagi. Lu kan udah ngikutin ajaran rasul gitu. Ya, jadi lu ngapain lagi? Kita kan udah nggak bertanya-tanya Yesus itu siapa, benar nggak sih? Kita nggak bertanya-tanya ya ajaran Yesus itu benar apa enggak, dari mana ajaran Yesus. Sedangkan orang zaman Yesus kan masih bertanya-tanya. Jadi kita ini ngapain lagi perlu mukjizat? Maka kalau terjadi mukjizat udah pasti palsu. Ya, itu pandangan historik atau linear cessationism. Tapi ada juga pandangan cessationism yang lain yaitu concentric. Concentric itu maksudnya apa? Mukjizat itu mukjizat itu sudah tidak ada lagi, jadi sudah cease pada sentra-sentra kekristenan yang sudah tua. Jadi misalnya kayak di Eropa, ya Eropa kan udah jadi Kristen 2000 tahun ya, enggak 2000 ya. Ya 2000 ya boleh bilang ya, Roma itu kan, Petrus ke sana ya. So udah 2000 tahun lah. Jadi ya udah nggak perlu lagi memang. Jadi di Eropa gitu ya, memang ya mukjizat udah berhenti. Tapi kalau di Afrika gitu ya, mungkin Kristennya masih kayak 500 tahun nggak nyampe, tapi nggak tentu juga ya Afrika mana gitu ya, Afrika Ethiopia gitu kan sudah sejak zaman Kisah Rasul ya. Tapi intinya pada front end-nya apa itu misi ya, pada batas-batas paling ujung dari misi masih banyak terjadi mukjizat ya, walaupun telah berhenti pada dunia yang sudah mengakar pada Injil. Nah ini adalah pandangan yang dipegang pada dunia modern kita ini oleh Daniel Wallace, tapi itu berakar kepada satu ajaran yang sudah lama ya, dipegang sama Agustinus misalnya. Jadi ini bahkan sebelum Calvin ya. Agustinus mengatakan dalam City of God, buku ke-22, bab yang ke-8 sampai ke-9 ya. Dia mengatakan pada zaman kita ini ada mukjizat sih, ya, tetapi tidak sedahsyat di dalam zaman rasul-rasul. Dia bilang gitu, ya. Jadi sekarang bukan nggak ada, tapi nggak sedahsyat zaman dulu. Jadi kenapa ya? Karena pada zaman Agustinus itu kayak tahun 400-an ya, tahun abad ke-5 itu ya, tahun 500-an gitu. Nah itu ya tentu saja sudah sekian ratus tahun Eropa itu sudah, atau Eropa dan Afrika ya, Agustinus berkarya di Hippo ya, kota di Eropa, sudah sekian ratus tahun kekristenan mengakar di sana. Jadi ya, mungkin sudah tidak sedemikian diperlukan seperti pada zaman rasul-rasul. Dan dalam komentari terhadap surat 1 Yohanes, Agustinus mengatakan ya glossolalia itu sudah nggak ada lagi ya, sudah cease gitu. Jadi itu pandangan yang disebut sebagai concentric cessationism ya, terdapat partly pada Agustinus, walaupun lebih banyak itu pada tentu saja orang-orang yang seperti ini diwakili sama Daniel Wallace ya. Dan tentu saja bagian yang ketiga ya, kemungkinan ketiga dari pandangan dari pertanyaan ya, jawaban pertanyaan mukjizat itu masih ada apa enggak itu, yaitu continuationism ya. Continuationism ini ya yang menganut cukup banyak ya, misalnya gereja Katolik ya, Lutheran, Metodis dan Pentakosta ya. Mukjizat itu masih berlangsung karena Tuhan yang masih terus bekerja, dan kuasa Tuhan nggak bisa kita batasi lewat logika kita, teologi kita atau apapun ya. Tuhan tuh bebas-bebas aja lah, dia mau bikin apa aja yang dia mau. Kira-kira begitu logiknya ya. Nah dari ketiga posisi ini masing-masing ada argumen ya. Saya mengutip dulu argumentasi yang dipakai oleh Warfield. Dia mengutip dari Coyers Middleton untuk mendukung
cessationism linear dia. Ada 4 alasan. Yang pertama adalah dia katakan mujizat itu secara inherent rentan terhadap penipuan dan delusi ya. Jadi penipuan orang lain dengan sengaja nipu orang lain gitu, atau delusi itu nipu diri sendiri gitu. Ya, jadi itu mujizat itu rentan sekali sama itu. Yang kedua efek mujizat. Jadi misalnya sembuh dari sakit lutut ya. Itu bisa ada 3 kemungkinan kita jelaskan. Yaitu yang pertama, simply salah itu. Sakitnya itu nggak sembuh gitu, simply gitu aja ya, sakitnya nggak sembuh. Yang kedua, ya mungkin sembuh ya, tapi cuman rasa-rasa gitu ya. Jadi cuman imajinasi aja. Kamu membayangkan sakitnya atau kamu membayangkan sembuhnya, cuman 2 itu aja. Ya, jadi itu cuman di dalam imajinasi kamu. Jadi yang pertama, simply salah. Yang kedua, kamu berimajinasi. Atau yang ketiga, ya memang sembuh sih, tapi itu kebetulan aja. Ya, karena kebetulan selalu terjadi. Jadi just KLB lah ya, just kejadian luar biasa. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat-lihat mukjizat ya, itu cenderung mengkonfirmasi apa yang dipercaya sama orang yang melaporkan ya. Dan ini kita punya namanya ya, dalam istilah yang dipakai sama Daniel Kahneman. Ini adalah bias konfirmasi ya, karena manusia itu memang lazim untuk tidak suka kalau dia salah dan ingin mencari alasan pembuktian bahwa dia itu benar gitu. Ini namanya confirmation bias ya. Dan mukjizat cenderung mengkonfirmasi kesalahan dan tahyul gitu. Ya, jadi ini alasan yang ketiga kenapa kita bisa katakan mukjizat itu kita bisa anggap aja nggak ada pada zaman kita ya. Yang keempat, integritas para saksi mukjizat itu seringkali patut dipertanyakan. Ya, jadi yang menyaksikan itu biasanya adalah orang-orang yang ya kurang berpendidikan ya, atau orang-orang yang dalam keadaan kalut atau sangat desperate kepingin mukjizat yang terjadi ya, dan seterusnya. Jadi mereka sangat ingin klaim mereka benar. Dan bukankah kamu itu kalau mau menguji kebenaran harus menguji dengan orang yang tidak punya kepentingan, atau kedua, orang yang punya kepentingan membuktikan klaim dia itu salah tapi kemudian tidak terbukti, atau malah terbukti sebaliknya klaim mereka itu benar gitu. Nah, itu baru kamu bisa menemukan kebenaran dengan lebih fair ya. Tapi seringkali para saksi mukjizat ini adalah orang-orang yang memang getol mukjizat gitu. Ya, jadi ini 4 alasan yang dikutip sama Warfield ya, untuk mengatakan bahwa ya mukjizat itu memang sudah nggak ada sih sebetulnya ya. Laporan-laporan itu nggak bisa dipercaya lah, kira-kira begitu. Kalaupun ada itu laporannya aja. Yang kelima, kita bisa tambahkan ya. Yang kelima itu, mukjizat itu seringkali yang terjadi cuma sepele aja gitu. Dan efeknya justru orang bukan jadi Kristen ya, tapi orang jadi menghina Kristen gitu. Bukan join Kristen, tapi jadi menghina ya. Karena mukjizat yang terjadi seringkali cuma misalnya penampakan apa Tuhan Yesus di awan-awan gitu ya, kayak awan tapi bentuknya kayak Yesus. Itu sepele banget itu, apa ini gitu. Kalau misalnya politisi yang jahat terbunuh gitu ya, atau mati gitu, itu kan lebih signifikan ya. Orang yang korupsi terus kayak apalah kena penyakit gitu, kan lebih signifikan gitu ya. Tapi yang kayak gitu malah nggak terjadi gitu. Ya, yang terjadi malah yang sepele gitu ya. Di tembok lah kelihatan kayak muka Yesus misalnya, atau apalah hal-hal yang kayaknya nggak terlalu signifikan. Ya, jadi itu malah bikin orang menghina Kristen ya. Lalu kemudian ada orang yang mengcounter hal ini, misalnya dari John Ruthven ya, ini baru meninggal dia bulan November tahun lalu ya, dia meninggal karena COVID, dia meninggal ya. Ruthven ini dari latar belakang Pentecostal ya. Dia mengatakan Warfield tuh nggak konsisten ya. Kalau kita pikir-pikir ya barangkali memang bisa ditemukan bagian-bagian yang mendukung pernyataan ini ya. Warfield tuh nggak konsisten, kenapa? Karena dia katakan Warfield tuh memakai common sense realism, ya common sense realism itu filsafat dari orang-orang Scottish ya, Scottish common sense realism biasanya kita sebut ya. Jadi orang-orang empiris ya, untuk menentang kaum Metodis ketika mereka menekankan posisi kontinualis ya. Tetapi sebaliknya dia menekankan subjektivitas ya dan supernaturalisme untuk menghadapi orang yang lain lagi gitu, menghadapi orang liberal ya. Jadi Warfield ini nggak konsisten lah, kira-kira begitu ya. Dia punya double standard gitu
punya 2 pisau dia ya. Karena musuhnya 2 dan punya 2 pisau gitu. Dan pisaunya itu berlawanan gitu. Menurut Warfield, mukjizat hanya diturunkan lewat penumpangan tangan rasul-rasul ya. Jadi ini salah satu argumen mengatakan mukjizat udah nggak ada. Soalnya rasul kan udah nggak ada. Sedangkan kemampuan membuat mukjizat itu diturunkan dari murid-murid Yesus secara langsung, para rasul. Kalau para rasul nggak ada, maka ya mukjizatnya udah nggak ada. Tapi Ruthven bilang argumen ini lemah ya. Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, ini kan argumen dari kesunyian, ya. Maksudnya apa? Menurut pendapat Warfield, rasul-rasul itu menurunkan kemampuan bikin mukjizat, yaitu memang yang dicatat di Alkitab. Tapi yang nggak dicatatkan, nggak dikatakan nggak ada. Ya, itu cuma yang dicatat aja. Kita kan nggak bisa membuktikan ketiadaan dari kesunyian gitu. Ketiadaan bukti bukan bukti dari ketiadaan gitu. Ya, itu. Jadi ada prinsip itu ya. Lalu yang kedua, dikatakan oleh Warfield ya, jabatan rasul kan sudah berhenti. Maka ya yang dilakukan rasul juga sudah berhenti. Tapi masalahnya adalah jabatannya berhenti bukan berarti fungsinya berhenti kan. Ini ada tokoh lain yang saya kutip ya, Wayne Grudem misalnya ya. Wayne Grudem seorang kontinuanis juga. Dia mengatakan jabatan rasul memang sudah berhenti tapi fungsinya masih berlanjut ya. Maka memang kita perlu memperhatikan tidak sampai ada wahyu yang baru. Tetapi mukjizat yang seperti karunia kerasulan itu masih ada, kata Grudem ya. So ini kontra daripada Warfield. Nah, lalu ini saya ada kutipan yang lain lagi ya dari orang Reform ya. Kalau si Ruthven ini kan orang Pentecostal ya. Kalau ini dari orang Reform ya, Dutch Reform, J.C. Berkouwer dari tradisi Bavinck ya. Dia mengatakan mereka yang melihat mukjizat dari Alkitab sebagai terhubung ya, tidak terpisah daripada aktivitas penyelamatan dan penebusan dari Tuhan. Mereka itu mengetahui bahwa mereka tidak bisa berbicara mengenai kekuasaan Tuhan yang berkurang ya atau menghilang di dalam Dia menyelamatkan dunia ini. Karena Tuhan itu masih belum selesai dengan tindakan penyelamatannya. Ya, jadi kalau kita ngomong mengenai act of salvation dari Tuhan memang sudah digenapi di dalam Yesus, tetapi datangnya kerajaan Allah ini kan ada 2 sisi, ada sisi already tapi ada sisi not yet. Ya, jadi sisi not yet-nya ini kita tidak bisa katakan Tuhan itu berkurang sedikit pun kuasanya dalam menyelamatkan ya. Lalu dia katakan tidak ada satu data pun ya, tidak ada satu titik data pun di dalam perjanjian baru yang membuat kita yakin bahwa Tuhan di dalam periode yang baru itu yang mana Dia menguatkan dan memperluas gerejanya kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya, heathen dome, jadi kayak orang-orang pagan gitu. Kita tidak punya bukti bahwa Tuhan itu tidak akan mengkonfirmasi message Dia, tidak akan mengkonfirmasi Injil dengan tanda-tanda ya, dan juga kuasa untuk melawan kekuatan-kekuatan iblis atau jahat ya, dari kerajaan kegelapan ya. Kita tidak punya data dari perjanjian baru bahwa Tuhan tidak akan melakukan itu ya. Ini double negatif jadi agak sulit. Tapi kira-kira Tuhan akan, kita tidak punya bukti bahwa Tuhan tidak akan melakukan itu, berarti ya Tuhan akan melakukan itu ya. Kemungkinan tidak tertutup kemungkinan Tuhan akan melakukan itu gitu maksudnya ya. Jadi artinya Berkouwer itu mau menekankan bahwa tidak tertutup kemungkinan Tuhan itu masih bekerja dengan cara-cara yang sama, khususnya ketika gereja itu berhadapan dengan orang-orang yang masih belum mendengar berita Injil sama sekali sebelumnya. Ya, itu kira-kira. Jadi ini menggemakan konsentrik
cessationism dari Daniel Wallace ya, saya kira ya, dan juga Agustinus Berkauer. Jadi kalau kita mau simpulkan, jadi mukjizat itu apa? Ada beberapa poin ya. Yang pertama, mukjizat itu dari Tuhan, udah pasti ya, dari Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang memang Tuhan lakukan pakai mediasi, ada beberapa hal yang Tuhan lakukan mungkin lebih secara langsung. Dan kalau kita bicara mukjizat itu adalah sesuatu yang Tuhan lakukan lebih secara langsung. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Tuhan itu melakukan itu dengan satu tujuan yang lebih daripada sekedar membuktikan, gue bisa loh melakukan ini. Tapi celakanya kita seringkali itu hanya nyampe kepada melongonya kita ya. Dan kita mengatakan apa? Wah, sungguh besar Tuhan, dia mampu melakukan itu. Itu kayaknya respon yang paling gak penting ya. Ya iyalah Tuhan mampu lah loh, Tuhan bisa bikin jagat raya ini gitu ya. Bikin gitu doang gampang gitu. Tapi kita seringkali ya, saya menjumpai respon kita cuma gitu doang gitu loh. Itu kayaknya respon paling basic yang paling gak relevan gitu. Tapi kita perlu melangkah gitu. Ya walaupun itu juga gak salah ya boleh-boleh aja sih. Cuman itu kurang tepat menurut saya. Karena Tuhan tuh melakukannya untuk satu maksud gitu. Nah kita bisa melihat gak maksudnya gitu. Jadi instead of kita bilang, hebat ya Tuhan ya bisa bikin mata buta itu bisa melihat gitu. Ya hebat sih, tapi Tuhan bisa bikin mata itu kan lebih hebat lagi gitu. Jadi kamu kayak ya boleh sih terpesona, kan itu tindakan Tuhan. Kamu terpesona sama tindakan Tuhan ya, masa gak boleh? Boleh. Tapi kayaknya you miss the point gitu. Kita menyangka Tuhan tuh lagi mendemonstrasikan kebolehannya, padahal dia lagi mendemonstrasikan kesetiaannya. Nah kita kan jadi miss the point. Walaupun benar juga sih, memang Tuhan hebat gitu ya. Tapi yang lebih daripada itu adalah dia setia gitu. Karena kita lupa menangkap poinnya tuh yang mana gitu. Ya itu poin saya yang ketiga ya. Jadi kita masih mengetahui kenapa Tuhan bikin certain signs. Dan namanya signs itu jangan dilihat signs-nya, dilihat signs itu menuju kemana. Itu yang perlu dilihat. Ya, itu poin saya yang ketiga. Lalu poin saya yang keempat berkenaan dengan apakah mukjizat itu berhenti atau masih berlangsung ya. Saya kira kita bisa belajar dari kedua sisi ya. Dari sisi Calvin kita belajar sesuatu yang penting ya. Apa itu? Dari sisi Calvin kita belajar bahwa tadi dia mengatakan bahwa sains itu diberikan kepada kita untuk satu tujuan, yaitu mengkonfirmasi bahwa Yesus itu Mesias. Nah itu saya kira kita sangat penting harus tangkap. Untuk mengkonfirmasi bahwa sekarang ini sudah datang era kerajaan Allah. Kita harus tangkap itu. Jadi kita jangan cuma berhenti pada melongo, tapi kita kemudian tidak menangkap poin paling pentingnya dari mukjizat dalam perjanjian baru itu, yaitu apa? Yaitu sekarang ini kita sudah masuk dalam era datangnya kerajaan Allah gitu. Karena itu the heart of the gospel itu gitu. Ya. Jadi saya kira kita perlu belajar dari Calvin itu. Dan kemudian hal kedua kita bisa belajar dari Calvin. Jadi ini 4B ya. Kita bisa belajar bahwa ada banyak counterfeit miracles, ya. Kalau pinjam istilahnya Warfield ya, seorang Calvinis. Saya kira ini benar juga dong, ya. Dan kita perlu mewaspadai itu ya. Dan itu kita lihat bertebaran dalam perjanjian lama maupun baru. Peringatan kepada umat Allah supaya tidak terpesona kepada counterfeit miracles, kan gitu aja. Ya. Karena memang miracles itu seringkali mengagumkan, dan yang mengagumkan ya bikin orang terpikat. Tapi ketika orang terpikat, mereka jadi buta matanya, terobsesi sama mukjizat tadi ya, jadi buta matanya. Jadi pertama tidak bisa melihat tujuannya, kedua jadi terperdaya dan hidupnya dihabiskan untuk sesuatu yang sama sekali jauh dari kerajaan Allah sebetulnya. Ya, dihabiskan untuk misalnya apa ya? Melayani pendeta tertentu yang dianggap disertai Tuhan hanya gara-gara doanya didengar katanya dan segala macam. Ya itu kan menghabis-habiskan talenta untuk sesuatu yang yang tidak penting sebetulnya. Jadi kita perlu berhati-hati dengan counterfeit miracles, ya. Dan
Yang kedua ya, kita bisa belajar juga dari Agustinus, dan kita belajar dari orang-orang seperti Daniel Wallace, bahwa kita nggak bisa pukul rata. Mukjizat itu masih ada, apa sudah nggak ada, dan segala macam. Itu perlu kita tanya pertanyaan berikut. Di mana? Ya, di mana? Nah, ini nanti berkaitan dengan tujuan diberikannya mukjizat itu. Ya, kalau kita lihat tujuan diberikannya mula-mula seperti disetujui sama Calvin, ya, yaitu untuk mengkonfirmasi kebenaran ajaran para pengajar. Ya, rasul-rasul itu basically apa sih? Rasul itu adalah orang yang diutus, ya, orang yang diutus untuk menjadi duta dari kerajaan Allah, itu ya. Nah, orang-orang yang diutus untuk menjadi duta dari kerajaan Allah, dari berita Injil, itu ya memang perlu dikonfirmasi kebenaran ajarannya. Dan kebenaran ajaran dikonfirmasi dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah apa yang Tuhan sertai, yang secara langsung dia melakukan sesuatu dalam dunia ini, di samping yang secara nggak langsung dia lakukan. Ya, jadi saya kira ya kita perlu juga open terhadap hal-hal yang tidak natural terjadi, yang apa ya, barangkali dari Tuhan. Kita tidak perlu buru-buru mengatakan yang tidak natural itu sudah pasti dari iblis, gitu ya. Enggak, atau itu sudah pasti cuman kejadian luar biasa. Gitu. Kita nggak perlu buru-buru pakai bias naturalisme atau bias panteisme, ya, nggak perlu buru-buru ke sana, ya. Tapi kita perlu open juga barangkali dari Tuhan. Tapi juga nggak perlu buru-buru ini pasti dari Tuhan, ya, semacam itu. Ya, jadi concentric cessationism ini kita bisa belajar sesuatu. Tapi kita bisa belajar sesuatu nggak dari continuation, ya, continuationism? Bisa juga, ya. Yaitu apa? Yaitu karena kerajaan Allah itu ada bagian not yet, ya, masih belum genap, ya, maksudnya sudah genap sih di dalam Yesus semuanya, tapi maksudnya belum terjadi, ya, masih ada kuasa kegelapan yang masih tersisa di alam ini, ya, apakah Tuhan masih bisa bekerja dengan cara-cara yang kita tidak bisa pahami secara natural? Saya kira ya tentu saja masih, ya, tapi kita perlu berhati-hati dengan diri kita sendiri dan sifat dasar manusia yang mau gampangnya dan seringkali gampang terpesona juga dengan hal yang aneh-aneh, ya, dan kurang bersyukur untuk hal yang biasa-biasa. Jadi kita perlu berhati-hati, tetapi tidak perlu untuk menutup diri. Saya kira itu. Pak Edi, thank you. Sesinya sangat fruitful dan penuh pengetahuan banget. Saya belajar banyak. Saya penasaran, tadi sebenarnya pengen nanya gimana living in the tension already and not yet. Apakah kita mengantisipasi mujizat itu tapi udah kejawab di akhir. Tapi muncul satu pertanyaan lagi. Kalau dari Pak Edi, saya pengen tahu tanggapan Bapak. Gimana kita bisa discern miracles yang counterfeit dan miracles yang real di sekarang? Apakah dengan lihat itu alignment dengan karakter Tuhan atau apa yang jadi standar kebenaran atau foundation yang bisa kita pegang gitu untuk bisa discern miracles yang sekarang terjadi, kalaupun masih ada itu counterfeit atau enggak? Tadi kan Pak Edi ada ngomong pertanyaannya kita bisa tanya di mana, tapi other than that, apakah kita bisa melihat apakah itu align dengan karakter Tuhan atau enggak? Ya, ya. Thank you. Saya kira kita masih lihat kasus per kasus, lalu kita bertanya, misalnya terjadinya di mana itu, ya, berarti orang yang melihat miracles itu perlu nggak itu? Kalau mereka misalnya ya terjadi di Jakarta gitu ya, saya kira orang di Jakarta ini kebanyakan udah pernah dengar Injil ya, udah pernah dengar mengenai Kristen lah setidaknya ya. Jadi saya kira, tapi tergantung juga ya kalangannya gitu kan ya, tergantung kalangan yang mana gitu. Tapi kalau yang saya sering lihat itu adalah pemirsanya itu orang-orang Kristen di gereja gitu. Terus saya pikir kayak poinnya apa ya? Mungkin kita perlu lebih memikirkan mengenai poin counterfeit miracles-nya Warfield kalau di sana gitu. Karena what's the point? Ini orang-orang Kristen dari kecil gitu. Lalu kemudian ngapain Tuhan bikin peneguhan bahwa kerajaan Allah sudah datang dalam Yesus di antara orang-orang ini gitu. Itu kayaknya kok kecil kemungkinan, walaupun saya tidak akan mengatakan udah pasti counterfeit gitu ya. Saya nggak akan bilang gitu. Itu yang pertama. Jadi dari alasannya. Terus kedua dari efeknya.
Terus efeknya orang-orang yang sudah lihat itu terus apa gitu? Kalau efeknya cuma sekedar, wow kok bisa ya, gitu. Hebat ya, cek gitu. Ya kayaknya itu nonton sulap David Copperfield aja udah sama aja lah ya. Efeknya begitu juga gitu ya, kita lihat sulap gitu. Jadi miracles itu efeknya apa? Apakah cuma wow doang gitu? Ataukah efeknya itu membawa perubahan dari orang itu tidak mengerti Injil, jadi mengerti Injil. Nah kalau miracles yang benar itu efeknya kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru ya, Kisah Rasul itu efeknya yang kedua gitu. Ya. Tapi juga ada efek negatifnya, karena miracles itu kan membelah dia. Setelah Yesus bikin miracles itu, ada juga orang-orang yang malah bersikeras untuk membunuh dia loh. Lazarus udah bangkit. Apakah ahli Taurat, orang Farisi terus, iya loh ya dia ini memang Mesias loh, masa orang mati bisa bangkit? Yuk kita rame-rame memberi diri kita dibaptis sama Yesus. Enggak kan? Malah mereka memutuskan untuk membunuh Yesus, membunuh Lazarus ya kan? Mereka mulai solidify, mereka punya plan, kita harus bunuh dia gitu. Jadi memang efeknya bisa dua macam gitu. Nah tetapi kalau di dalam miracles yang kita teliti ya, misalnya kayak tadi saya asumsikan terjadi di Jakarta gitu ya, di tengah gereja gitu. Apakah terus ada efek begitu nggak gitu? Kan mungkin enggak ya. Mungkin efeknya cuma sekedar pragmatis tuh. Aduh, lagi sakit nih ya. Cobalah untung-untungan bisa sembuh nggak gitu kan? Nah itu kayak saya rasa kok malah praktik seperti itu kita jumpai dalam dunia non-Kristen gitu kan. Jadi agak lebih mirip dengan itu gitu. Praktik panteistik gitu. Jadi kalau saya melihatnya jadi lebih curiga lagi kalau di situ. Seperti itu misalnya contohnya. Tapi kalau itu terjadi di tempat misalnya ya, di pedalaman gitu. Memang di tempat itu nggak ada dokter. Atau di tempat itu memang banyak cerita-cerita mengenai orang-orang yang tanpa bisa dijelaskan ya secara supranatural itu kemudian kok sepertinya mengalami hal yang aneh-aneh misalnya. Hal yang aneh-aneh secara jahat gitu ya. Nah itu kemudian kalau terjadi miracles yang kita pikir dari Tuhan, mungkin memang itu pekerjaan Tuhan. Seperti itu misalnya. Pemeliharaannya secara khusus di antara orang-orang yang memang membutuhkannya. Ya, mungkin seperti itu. Jadi bagaimana kita discern? Saya kira kita bisa discern dari kesimpulannya, kita bisa discern itu dari keperluannya, dari respon orangnya, dan juga dari respon diri kita sendiri lah. Bagaimana gitu. Ya, mungkin itu. Terima kasih Pak. Yes. Jadi mau tanya berkaitan dengan poin yang tadi juga disampaikan. Jadi kalau saya lihat kan dari keperluan suatu mujizat itu biasa lebih karena dikaitkan dengan pemberitaan Injil atau mengenai Yesus sebagai Mesias gitu ya. Yes. Jadi kalau misalkan kayak di dalam konteks dalam Jakarta, dalam sekarang dunia modern saat ini, misalnya dari katakan ada anak Tuhan lah gitu ya, yang memang menderita sakit, yang seperti itu katanya udah parah banget, lalu tiba-tiba bisa disembuhkan. Ya kalau memang dalam kayak konteks tadi pemirsa dan surround itu memang dia mungkin orang-orang Kristen juga gitu ya, yang memang sudah percaya. Dan ketika itu bisa disembuhkan, jadi kita lihat bukan signifikansinya, tapi itu arahnya kemana ya? Karena kan memang bukan untuk pemberitaan Injil atau cuma itu lebih karena ya bukan cuma sih. Maksudnya kita bisa lihat dari sisi itu part dari pemeliharaan Tuhan. Mungkin ketika orang tersebut bisa disembuhkan, ya simply memang Tuhan masih ada rencana dalam hidup dia, mungkin masih bisa berbuah banyak dan sebagainya untuk pelayanan atau keluarga dan sebagainya. Waktunya jadi memang masih ada lah gitu ya. Apa kita bisa lihat dalam perspektif itu? Jadi bukan cuma semata. Jadi kita bisa menilai hal itu. Jadi artinya memang mujizat betul terjadi, itu memang dari Tuhan. Sembuh dari suatu penyakit yang parah memang itu terjadi. Tapi memang dalam hal ini kaitannya memang karena pekerjaan Tuhan memang masih terus dilanjutkan gitu. Bukan dalam semata-mata cuma dalam konteks tadi menyatakan Yesus sebagai Mesias atau gospel begitu. Oh iya, jadi arahnya lebih ke arah kalau itu adalah tidak ada kaitannya sama misi. Mungkin itu ya? Iya, maksud saya apakah mujizat kita hanya mempersempit seperti kayak misi saja, tapi kan kalau yang dalam hal tadi yang saya berikan contoh itu mungkin tidak berkaitan dengan misi, tapi memang kita melihat itu ya tetap pekerjaan dan mujizat dari Tuhan, tapi untuk suatu tujuan yang berbeda. Jadi saya cuma mau minta tanggapan dari Pak Yadi supaya apakah kita bisa melihat dalam broaden perspektif seperti itu, bukan cuma dalam
kasus untuk misi atau gospel saja gitu Pak. Ya saya kira bisa juga, itu bisa juga. Tapi masalahnya begini, kita menyimpan istilah miracles ini untuk sesuatu yang bukan bisa dijelaskan secara natural. Nah masalahnya adalah perlu studi untuk kita bisa memilah itu, membuktikan itu natural tidak. Bagaimana kalau itu adalah efek obat misalnya dalam kasus orangnya sakit ini, efek obat misalnya. Atau yang kedua, memang udah waktunya sembuh, misalnya gitu ya. Tapi memang di sini kita perlu ingat juga bahwa pekerjaan Tuhan itu ada di balik segala hal kan. Jadi yang kita sebut natural itu kan bukan tidak ada pekerjaan Tuhan di sana. Rambut kita jatuh ya, burung di udara nggak jatuh dan segala macam, planet nggak tabrakan, kan ada pekerjaan Tuhan di belakangnya. Nah, jadi yang kita perlu discern adalah ya memang kalau dalam hal ini orang ini apa benar mengalami miracle apa tidak, mungkin kita tidak perlu tahu juga. Jadi apakah ini providensia yang biasa, apakah ini miracle? Kalau kasusnya itu mungkin nggak perlu tahu. Tapi kalau kasusnya misi, kita perlu tahu. Mungkin itu. Ya, jadi dalam case tersebut, ya yang penting kita orang tersebut bisa melihat bahwa ya Tuhan bekerja, tetap mengucap syukur ya memang karena ada providensi Tuhan. Karena kalau memang bahayanya juga kalau satu sisi kita melihat hal-hal sedemikian selalu dianggap mujizat ya tadi ya, yang jadi misalkan ada efeknya ntar jadi mujizat-mujizat kesembuhan, kebangkitan kesembuhan yang memang juga counterfeit dan sebagainya, akhirnya jadi runyam lagi gitu. Kalau misalkan itu. Jadi memang betul yang tadi Pak Yadi katakan, sepertinya mungkin kita juga nggak tahu, dan mungkin tidak bisa memilah-milah, tapi ya kita yang penting responnya mungkin kalau buat orang tersebut yang mengalami, ya yang penting bisa bersyukur aja gitu ya. Saya kira begitu, iya. Karena kalau kita mengharapkan mukjizat nanti malah jadi kayak, padahal Tuhan udah nyediain antibiotik gitu ya. Kayak teknologinya udah berkembang, udah cukup dan Tuhan memang pakai. Lalu kita misalnya apalah ya, radang tenggorokan. Lalu kita bilang enggak lah, gue mau berdoa aja gitu. Terus alasannya apa? Gak ada, cuma pengen ngalamin. Kayaknya agak-agak aneh sih, kalau menurut saya gitu ya. Ya memang penyakitnya tentu bukan yang seperti itulah. Misalkan tadi kan ekstrim, bukan seperti itu. Seperti misalkan yang udah kayak cancer stadium lanjut, yang seperti mungkin dokter bilang ini tinggal 3 bulan atau 6 bulan. Tapi ternyata miracles, ternyata dia bisa tahunan loh gitu. Nah, kalau walaupun itu kan, yang mungkin secara kedokteran, dokter udah memvonis ini nggak bisa lebih dari 3 bulan misalnya. Dan ternyata it happens, memang kejadian bisa tahunan, bisa bertahan gitu loh. Nah kalau yang seperti itu kan mungkin kita bisa katakan barangkali kontra naturam, barangkali supranaturam, kan begitu ya. Nah kalau itu sih cukup jelas ya. Nah itu sih sudah self-explain lah ya kalau itu. Jadi itu kita nggak perlu bikin studi untuk memilah lagi, karena ya kayak begitu kan memang tidak lazim terjadi gitu. Itu kan mirip-mirip seperti orang mati bangkit gitu kan. Cuman ini kadarnya agak lebih rendah gitu ya. Harusnya mati nggak mati-mati kan gitu ya misalnya ya. Iya. Kan dalam hal itu memang artinya konteksnya memang bukan dalam misi atau pemberitaan Injil, mungkin dalam keseharian hidup gitu kan kalau yang tadi. Ya. Jadi apakah masih ada begitu ya? Apakah masih ada yang seperti itu? Ya Tuhan mengerjakan yang Dia mau kerjakan lah, tapi mungkin kita perlu berhati-hati untuk menempelkan label Tuhan mengerjakannya dengan istimewa semacam itu. Mungkin itu. Oke, thank you Pak Yadi. Bagaimana Pak Yadi memaknai ya itu mujizat-mujizat yang terjadi dan dibuktikan secara saintifik, quote scientific gitu ya, oleh gereja Katolik ya. Seperti misalnya pendeta Katolik Romo itu mengalami biarawan ya, seingat saya biarawan Katolik mengalami stigmata misalnya. Tapi dia malah menyembunyikan tanda-tanda itu. Dia tidak mau dilihat oleh publik. Atau orang-orang yang mati atau biarawati yang mati tapi nggak pernah busuk gitu jasadnya gitu. Dan itu kan nyata sekali, artinya dipamerkan malah ya. Dan banyak lah saya kira sih di YouTube tuh itu banyak mujizat di gereja Katolik yang terjadi
dan terbukti itu bukan palsu begitu, memang terjadi dan benar. Bagaimana kita memaknai itu? Kalau di mana itu dipiara mestinya nggak perlu begitu kan misalnya. Atau ya di lingkungannya juga lingkungan orang-orang yang sudah Kristen katakanlah begitu ya. Jadi gimana kita memaknainya? Nah, Terima kasih, dia. Pak. Jadi kalau kita mengikuti Calvin, kita akan melihatnya dengan skeptis ya. Kalau kita mengikuti Calvin di situ. Karena what's the point? Kayak kita begitu ya. Tapi really gak ada poinnya untuk dunia lebih luas. Karena barangkali itu menginspirasi orang-orang yang di dalam sana untuk kemudian lebih mencintai Tuhan misalnya gitu. Atau menginspirasi orang-orang di dalam sana untuk lebih yakin dan melakukan tindakan-tindakan yang otherwise dia gak bisa lakukan. Karena dia jadi kurang percaya kepada Tuhan sebelumnya. Tapi setelahnya kemudian dia lebih percaya kepada Tuhan sehingga dia misalnya masuk ke daerah yang berbahaya yang selama ini dia nggak berani masuk misalnya. Jadi mungkin lebih ke arah itu ya. Kalau kita mau kaitkan dengan misi. Lalu kalau yang soal mayatnya tidak busuk dan segala macam itu saya masih agak mixed feeling karena ya memang saya pernah mendengar juga ya mengenai hal itu. Tapi saya juga pernah mendengar mengenai kenyataan bahwa setelah sekian lama mereka mulai memoleskan kayak lilin ya dengan lebih banyak ke daerah-daerah tertentu yang mulai rusak gitu. Tapi memang kan tidak lazim kalau mumifikasinya itu berlangsung dengan begitu lama misalnya dan begitu baik gitu ya. Walaupun memang pernah terjadi juga sih mayat yang terawetkan dengan natural itu ada sih, bukan nggak ada sih. Misalnya kayak kita lihat manusia yang ditemukan dari saya lupa ya sekian ribu tahun yang lalu, 50.000 tahun yang lalu atau apa yang ditemukan di Tolun kalau salah ya, sebuah daerah di Skandinavia. Kalau salah, lalu ada satu manusia lain lagi yang ditemukan di Inka kalau salah dalam sebuah guci. Lalu manusia yang lain lagi yang ditemukan di kayak rawa-rawa gitu ya, yang kadar keasamannya tertentu, kemudian dia terawetkan dengan alamiah. Jadi biasanya itu karena kering tempatnya, keasamannya rendah atau tinggi, lalu kemudian macam-macam lah faktornya ya. Mungkin tubuh manusia itu sendiri kadar lemaknya atau kadar apanya tertentu ya. Lalu kemudian bisa mengalami mumifikasi secara natural gitu. Nah itu ya kadang-kadang terjadi. So kita ini coba jelaskan barangkali ya kalau yang seperti itu hanya sekedar kejadian luar biasa aja gitu. Tapi of course ya kalau orang sudah mengarahkan pikirannya kepada ini pasti pekerjaan Tuhan, apalagi itu adalah seorang rohaniwan gitu. Ya pasti mereka akan ke sana dan saya akan bilang ya silakan aja sih. Cuman kalau saya akan lebih skeptis ya. Mungkin juga ini saya pengaruh dari background teologi saya sih. Seperti itu. Tapi saya open ya untuk yuk kita teliti secara saintifik gitu. Yuk kita teliti apa yang kira-kira terjadi gitu. Mungkin semacam itu. Juga kasus stigmata tadi ya. Stigmata itu kan terjadi pada beberapa kasus ya. Nggak cuma Padre Pio ya. Ada juga seorang biarawan, seorang biarawati ya. Dan segala macam itu. Jadi ya itu quite curious. Tapi bagaimana memaknai secara spiritualnya itu itu asing sih buat saya. Jadi saya mengaku itu asing buat saya. So saya secara eksistensial tidak ada sikap yang kuat. Itu kira-kira poin saya. Tidak ada sikap yang kuat, baik excited ataupun tidak suka gitu ya. Itu tidak ada, dua itu tidak ada gitu. Jadi simply itu saya akan melihatnya sebagai satu kasus yang menarik secara saintifik gitu. Tapi saya tidak terlalu mengkaitkannya dengan kerohanian. Barangkali karena saya Protestan juga sih ya. Tapi kalau saya mengalaminya sendiri atau saya melihatnya sendiri, mungkin bisa lain komentar saya. Karena ini kan saya tidak pernah melihatnya sendiri. Itu kira-kira poin saya, Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk PA kami pada malam hari ini. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kami menyerahkan
setiap anak-anak-Mu yang sudah memikirkan, mendiskusikan mengenai apa yang kami bicarakan malam ini. Kiranya Engkau yang memakai, memberkati, sehingga kami ini boleh bertumbuh, sehingga kami ini boleh lebih menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh menjadi berkat dan terang juga bagi orang-orang yang kami jumpai. Baik itu orang-orang yang seiman dengan kami maupun orang-orang lain. Kiranya kami ini boleh lebih melihat bagaimana Engkau bekerja dalam dunia, bukan hanya lewat cara-cara yang secara tidak langsung, tetapi juga dengan cara-cara yang lebih langsung. Dan bukan hanya dalam providensia yang umum, tapi juga di dalam cara-caramu menyelenggarakan tanda-tanda yang khusus dalam Engkau menyatakan perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Kiranya kami ini boleh terus dipelihara rasa kagumnya, rasa takjubnya sebagai manusia yang terbatas, supaya kami boleh tidak menjadi sombong dengan pengetahuan yang kami peroleh sebagai orang modern. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.